Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten teman mikir bersama seorang bintang tamu gua, pengamat politik kondang yang melanglang buana dari satu presenter TV ke presenter TV lainnya. Dan belakangan gua diisukan adalah saudaranya, gitu, saudara kandung, walaupun beda rumah. Kita sambut Henry Satrio, dokter terbaik di keluarganya. Tar dulu, lo kenapa ikut-ikutan gue yang nama disingkat-singkat? Jadi dari singkat jadi Arput. Biar rezekinya sama, Bos. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan lah. Rezekinya sama, walaupun klub bolanya beda kan kita kan. Ini besok kita mau berhadapan nih, laga terakhir nih, Pamungkas, ya kan? Oh, Iya kan? Ini puputan buat gua nih melawan the Cop ini kan. enggak, tapi kan Liverpool udah lolos, jadi ini Iya, bukan tapi buat bukan Milan bukan maksud gua. Pamungkas buat dulunya, Iya. buat Milan itu. Liverpool Tapi kemarin menang itu lawan Atletico menurut gue hal yang bagus tuh. iya junior Besok sih gue prediksi Liverpool akan banyak mengeluarkan itulah para pesepak bola muda lah ya, kayak Morton kemarin kan dikeluarin. Gua berharap gitulah nanti, jangan serius-serius amat lah Liverpool nih main besok kan. Ya udah kontakan juga gitu, ya gue bilang kasihan itu Ari kan, aduh, nggak lolos. Dia itu udah jarang-jarang suka bola, kagak ada lagi klub bolanya ntar lolos champion. Jadi itu nggak lolosnya babak penyisihan lagi, aduh. Udah lama, udah 7 tahun Bos, gak nonton Liga Champion gua. Cuma final sama semifinal aja gua nonton biasanya. Siapa sih ininya siapa sih sekarang ikon AC Milan tuh? Ibrahimovic Bos. Tua dong. Iya 40 tahun. Muda-muda. Brahim Diaz, terus ada lagi back-nya baru tuh, back kanan bagus banget tuh namanya Kalulu orang Prancis. Ibrahimovic itu kayak sama Cristiano Ronaldo tuh sama lah tuh jenis aliennya menurut gue ya. Iya, Udah gila. senior banget tapi hebat. Tapi Gua waktu seumuran dia nggak kayak gitu tuh. kehebatan Ibra ini Bos, mulutnya kayak Ahok Bos. Tapi dia ada pembuktiannya, Ri. Emang nggak ada buktinya? Ada ini. Gue ngomong gitu kan Jadi Ibrahimovic kan ngegolin gitu kan. Siapa striker terbaik di Liga Inggris? Lukaku bagus, terus Harry Kane bagus. Kenapa lu nggak nyebut nama lu? Karena semua nggak pernah membandingkan dirinya sama manusia katanya. Keren Bos. Emang dia tuh Emang jagoan itu kawan tuh. Tapi gini, jadi di sepak bola itu ya, ada misalnya Istanbul 2005 yang sangat menyakitkan buat gua, ya kan? Ada 99 MU berhadapan dengan Bayern Munchen. Terry Sheringham masuk sebagai super sub. Lalu situasi berubah, ya kan? Nah di Istanbul juga gitu, 3-0 ketika Maldini masuk ke lapangan babak kedua, chant-nya Liverpool ini bergema, ya kan, masih semangat penontonnya, pemain Milan agak-agak jiper dikit tuh kan, mentalnya langsung jiper gitu. Nah Gerrard ngegolin kan kalau nggak salah tuh ya Gerrard. Sebelumnya itu sebetulnya ada Haman masuk, Dietmar Haman masuk tuh berubah kan. Nah itu istilahnya itu juga terjadi di politik kan, hal-hal seperti itu gitu. Gue udah mulai paham nih arahnya kan, hebat. kan juga terjadi di politik gitu. Kalau di Amerika disebutnya tuh Hail Mary, ya seperti PLT di 2009 tiba-tiba SBY naik menjunjung tinggi sampai Partai Demokrat tembus 20% ketika itu kan, ya kan, itu Hail Mary gitu. Kalau di football, American football itu passing terakhir tuh disebut dengan Hail Mary pass gitu. Nah
ini soal momentum gitu, Hail Mary ini soal momentum dan Oensat sebentar lagi akan menerbitkan buku berjudul Momentum. Iya, Dikit gokil lagi nih, bentar ya, lagi di gokil review terakhir. gokil. Gua udah baca bukunya, jadi gua agak valid mewawancarai beliau hari ini gitu. Nah, itu yang terjadi tuh, ya momen Sheringham masuk itu momentum buat MU, ya kan. Babak kedua begitu bahkan di luar lapangan itu terjadi momentum, pendukung Liverpool yang nggak berhenti bernyanyi itu bikin Maldini merinding waktu itu kan. Maldini yang ngegolin tuh awal-awal tuh kan. Iya, Iya, awal-awal Maldini terus Crespo. Crespo Maldini kan lu pasti ingat tuh kejadian itu. Nah, itu momentum. Nah, di politik ini meaning-nya momentum tuh kayak apa? Apakah bisa sweet situasi kayak begitu atau seperti apa sih yang Nah, ada di gambaran lo, Om? ini gue baca ya dari buku gue nih. Ini kan gue harus bacain definisi berdasarkan disertasi research yang gue lakukan. Ya, Jadi menurut gue ya, momentum itu perubahan signifikan, bisa lonjakan atau penurunan akibat stimulus tertentu pada satu waktu dan situasi tertentu dalam berbagai dimensi yang sangat signifikan dalam memprediksi karir seorang khususnya di dunia politik. Jadi perubahan yang signifikan ini yang kita sebut momentum. Nah, masalahnya orang dan banyak orang kadang-kadang nggak paham apakah ini momentum atau tidak. Waktu itu momentumnya Liverpool menang AC Milan itu dibantu dengan kekagetannya AC Milan bahwa kok bisa ya Liverpool tuh ngegolin gitu. Nah itu menurut gue yang pernah, perlu dicatat. Liverpool lawan Brentford di liga ini itu momentumnya ada di Brentford. Pada saat mereka mencetak gol, mereka yakin bisa minimal menahan gempuran Liverpool. Akhirnya seri kan ujung-ujungnya gitu. Jadi memang ini momen penting. Waktu itu Dietmar Hamann masuk, Steven Gerrard ngegolin pertama, baru kemudian percaya dirinya pemain Liverpool tuh naik waktu itu. Nah, Alonso soalnya. momentum-momentum ini kadang-kadang sulit juga dirasakan gitu oleh orang-orang ini kan. Kalau di buku gue ini kan bagaimana bisa nggak sih momentum diterbitkan, ditumbuhkan bisa. Syaratnya ada kepemimpinan. Yang gue teliti ini kan kepemimpinan transformasional. Terus punya modal sosial, yang kedua, yang ketiga nih punya pengalaman secara bisnis minimal. Kalau tiga hal ini ada, itu bisa tuh menciptakan momentum sendiri. Nah, yang justru menarik di buku gue itu yang aktivitas media sosial, Ri. Di buku ini, kalau dikaitkan dengan karir politik, ternyata aktivitas media sosial tuh nggak signifikan untuk meningkatkan karir politik. Nah, ini perdebatannya ramai juga waktu itu sama promotor gue. Karena kan lagi nge-hype banget nih, si media sosial kok bisa nggak signifikan terhadap karir politik. Gue bilang, kalau untuk popularitas dia bisa. Ada teorinya kan, si Lim itu kan, many click doesn't stick itu. Banyak klik itu belum tentu nempel tuh dia kalau untuk politik gitu. Tapi kalau untuk popularitas bisa jadi. Nah, gue bilang kalau eh, aktivitas media sosial berpengaruh ke elektabilitas, kita bisa tebak 2024 nanti presiden kita Atta Halilintar, wakilnya Raffi Ahmad. Atau Iya, kemarin apa ya Ricis ya, dilewatin ya followernya. nggak ngikutin Bisa gua. gitu tuh. Nah, balik lagi ke momentum Mary ya. Balik lagi ke momentum ini penting sebetulnya. Dan dari wawancara yang gue lakukan ke banyak sekali kepala daerah, kemudian wakil-wakil rakyat, mereka pada saat diwawancara itu baru kemudian mengakui, ada beberapa yang baru mengakui, ada beberapa yang dari awal sudah mengakui bahwa yes, mereka terpilih karena memang ada momentumnya. Dan momentum itu berbeda-beda. Pak Hasto Wardoyo beda, Tuan Guru Bajang beda, Sandiaga Uno beda. Jadi masing-masing punya momentum yang mereka nggak sangka-sangka, dan pada saat mereka mengendarai momentum itu, jadi itu mereka. Makanya Ya gue kan bilang juga di buku ini.
momentum itu ya datang cuma sekali. Nah, selama ini kan kita pikir kesempatan yang cuma datang sekali. Nah, kesempatan Hmm. bisa datang 2-3 kali. Tapi momentum cuma sekali. Lalu pakai deh itu momentum itu. Kalau Ya. momentum itu gagal, nah udah lewat. Nah, Masih ingat nggak pertandingan antara Houston Rockets melawan Orlando Magic waktu itu gue masih kecil jadi Shaquille O'Neal ya, gue cerita nih. Anda nggak mungkin Bila kecil Lionel free main, throw, bos. bila si Shaquille O'Neal pas free throw terakhir, dia dapat kesempatan 4 kali free throw. Kalau satu aja dia masuk, mungkin keadaannya berubah dan Orlando Magic waktu itu bisa mengalahkan Houston Rockets. Tapi karena dia gagal, akhirnya kalah 4-0. Padahal itu momen yang bisa jadi tunggu-tunggu. Tapi memang mungkin waktu itu Shaquille O'Neal sadar bahwa ini adalah momentum yang harus dia manfaatkan. Tapi memang ternyata bebannya berat juga memanfaatkan momentum itu. Jadi kacau balau, akhirnya nggak masuk. Dan sama di politik juga begini, kadang-kadang ada yang, ini kita orang timur ya. Walaupun lo Sumatera Barat, tapi tetap aja dihitungnya orang timur gitu. Gue juga orang timur. Jangan jadi. Kadang-kadang ada rasa nggak enak juga kita. Wah, ini kira-kira, aduh gua nggak enak nih sama yang ini nih. Wah, ini nggak usah lah kita lah. Nggak enak soalnya nih. Nah, gara-gara kita kebanyakan pikiran itu biasanya momentumnya lewat. Kalau momentumnya lewat, udah kita tunggu lagi momentum itu datang, belum tentu datang buat kita juga. Ini berlaku juga untuk Belum yang tentu ada seperti di itu karir lagi ya. semua. Iya nih, gimana nih? Belum tentu sebesar yang awal momentumnya gitu. Iya. Nanti di karir swasta juga begitu. Momentum itu nggak ketahuan deh kadang-kadang kalau waktu gue masih jadi karyawan deh. Gue kan datang duluan, pulang belakangan. Bukan karena apa-apa, males aja mau macet kan. Dan gue kan waktu itu masih naik mobil, masih naik bis umum tuh. Kalau udah malam tuh ada agak sepi dan cepet lah jalan. Biasanya ada tugas-tugas yang lucu-lucu tuh dari bos kita tuh. Nah itu menurut gue jangan-jangan itulah momentum. Nah di buku ini gue juga nulis tuh, kan dulu sangat dekat juga gue sama Pak Jokowi kan. Tapi akhirnya gue merasa saya lebih baik membantu Pak Jokowi dengan memberikan masukan-masukan kritis tuh kepada Pak Jokowi. Mungkin waktu itu kalau memang kita terusin nih, ini ceritanya beda Henry Satrio sekarang nih. Iya betul. Mungkin nggak ketemu Ari Putra juga gitu, nggak ketemu Arput. Tapi waktu itu gue memutuskan ada momentumnya sih, akhirnya momentumnya mana ya? Jadi pengamat politik, ketemu Arput dan lain-lain. Ini menarik banget nih guys, nanti lo nggak usah beli lah ya bukunya. Uh, kalau menurut gua kalau lo nggak pengen tahu banget gak usah beli gitu, tapi kalau lo pengen tahu banget lo beli. Ada ntar Nah, total itu politik jadi legendnya. jadi pertanyaanku gini, ada nggak perbedaan menurut lo, bagaimana, kemampuan dari seorang pemimpin itu, calon pemimpin gitu untuk merespon situasi yang kemudian itu bisa dia kendarai gitu ya, di tingkat daerah dan tingkat, pusat gitu. Apakah ada pola yang berbeda nggak gitu antara misalnya Pak Jokowi dari dia waktu menjadi wali kota Solo, jadi gubernur DKI, kemudian jadi presiden kan, salah satu penelitian, lu kan sebenarnya ini Om, Pak Jokowi kan sebenarnya yang Iya, benar-benar iya. yang paling lu teliti gitu. Jadi ada nggak perbedaan decision dia soal momentum di apa, cara dia mengendari momentum itu di setiap fasenya, ya apa-apa aja tuh, yang apa namanya, faktor-faktor yang menentukan di setiap levelnya itu gitu. Apakah sama, apakah ada variasinya atau seperti apa lo ngelihatnya? Nah, variasinya macam-macam, tapi ini orang emang jenius ya. Jadi dia bisa nentuin kira-kira hal mana yang cocok dan pas buat dia gitu. Eh dari sisi kepemimpinan ini orang transformasional banget. Nah, masalah kepemimpinan ini orang-orang tuh nggak bisa bohong gitu kalau dia tuh lebih ke transformasional. Transformasional tuh gini guys, lu nyontoin diri lu gitu, walk the talk. Gua turun langsung nih kayak Pak Jokowi, gue pengen anak buah gue kayak gitu juga. Nah itu transformasional. Nah yang terjadi sekarang itu sebetulnya walaupun pengen banget transformasional, rata-rata terjebak di transaksional nih. Kadang-kadang Hmm. gue juga begitu tuh. Uh,
lu kalau mau naik gaji lu kerjaan bener dong gitu. Kan lu juga kadang-kadang gitu kan Rick, itu kemungkinan paling gampang tuh, bukan paling gampang sih, tapi paling paling sering dilakukan. Nah, Pak Jokowi itu nggak transaksional begitu, dia lebih ke transformatif, dia ngasih tahu langsung dengan melakukan apa yang menurut dia perlu dilakukan. Nah, momentum SMK lah misalnya yang itu, kan dia tuh nggak nyuruh orang beli, dia nggak minta orang lain apa anak buahnya dia untuk mendukung SMK, tapi yang dia lakukan dia pakai itu SMK. Terus kemudian momentum yang kedua, dia punya modal sosial besar. PDI Perjuangan di Solo itu kan kita pernah bahas kan, betapa kuatnya PDI Perjuangan di Iya. Solo, dan dia punya jaringan pengusaha mebel waktu itu. Jadi kalau pertanyaan lo balik itu, sebetulnya Pak Jokowi riding the wave-nya beda-beda, nggak beda-beda. Hmm. Caranya beda-beda. Waktu dia di Solo mau ke Jakarta, dia ada SMK, kemudian beberapa hal yang dia lakukan, terus bahkan ya, nah ini dia. Salah satu kadang-kadang gini nih, di politik ada momentum yang justru bukan dia yang ciptakan, tapi lawan yang ciptakan, dan itu terjadi 2 kali di Jakarta. Waktu Hmm. zaman Pak Jokowi, Foke bilang, udahlah lo pilih aja tuh orang Solo, suruh aja balik ke Solo, kalau nggak salah ngomong gitu deh. Iya. Sejak itu orang-orang Jakarta bilang, jangan kayak gitu dong jadi gubernur. Ah, udah gue pilih aja lah nih orang Solo ini sekalian gitu. Kejadian lagi waktu Ahok, Ya, Pak hai. Ahok kayak gitu, salah ngomong malah justru jadi momentum buat orang lain. Hmm, 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 Nah, hmm. ini menariknya, momentum itu memang nggak cuma gara-gara kita yang berusaha bikin, itu kadang-kadang juga suka juga kita dianugerahi momentum yang diberikan oleh atau ditularkan oleh orang lain gitu. Iya, Nah, di buku gue makin ini kan makin tentang momentum kan politik. gitu juga rumusnya kadang-kadang dalam campaign. Makin banyak omong lawan lu pasti akan makin banyak salahnya. Kan gitu. Hmm, iya, Iya ya, kan? kira-kira gitu lah. Iya kan? Kira-kira Makin gitu. yang susah itu kan sebenarnya kalau lawan lu diem-diem aja kan. Kayak Pak Iya, Jokowi ini kan diam-diam aja kan. Malah iya. yang kemarin 2019 dia banyak ngomong propaganda Akhirnya Rusia banyak repot juga, apa. banyak repot juga. Iya, dan banyak salah kan, propaganda Iya. Rusia, apa gitu. Pak Prabowo misalnya kan, banyak ngomong juga, tampang Boyolali gitu misalnya, banyak salah juga itu. Tapi kalau lu nggak ngomong gitu, nggak dapat exposure juga kan, si Nah, malakama nih gitu. Nah, pertanyaan gua, kalau orang kalah terus kayak Pak Prabowo, apakah dia nggak punya momentum? ya nggak tahu kalau dari ini mesti diteliti juga kan. Dia Mhm. kalau di disertasi gue ini kan, lo punya momentum, salah satu variabelnya lo punya kepemimpinan transformasional bagus gitu. Pak Prabowo ciri khas kepemimpinannya apa? Transaksional atau transformasional? Gue sampai hari ini sih nggak yakin kalau dia transformasional nih. Iya, jangan korupsi. Saya paling nggak suka korupsi itu. Itu syarat paling mudah buat saya, katanya kan. Nah, gitu. Apa terus ya banyak Oh, kan. jadi memang dalam penelitian lu artinya, tipikal kepemimpinan transformasional itu akan lebih adaptif untuk me 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 Menimbulkan momentum. ya menggunakan momentum politik gitu ya. Iya, iya. Apa yang Itu yang membuat yang transaksional ini sulit? karena transaksional ini jadinya terukur nih. Eh, apa reward dan punishmentnya jadi jelas gitu. Gue Mmm. melakukan ini gue dapat ini, gue melakukan ini gue dapat ini, kalau gue nggak Oh, melakukan jadi ini gue dapat ini. nggak ada akselerasi ya? Bukan hanya nggak ada akselerasi, nggak ada faktor yang bikin wow gitu. Iya iya, betul betul. Nggak ada percepatan, nggak ada loncatan, kan ya seperti Iya, definisi momentum yang Anda bacakan tadi di awal. ya Ada ada, lonjakan signifikan jadi terhadap sana aja biasa gitu. betul 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 betul. Bisa Gue bisa menguntungkan nggak iya, transaksional ini? Bisa kalau beruntung, kondisinya lagi krisis. Kayak betul. kemarin tuh misalnya ya, COVID. Ini ciri-ciri transaksional juga bisa berlaku nih. Lo mau Mmm, turun COVID-nya, ya lo nurut ini prokes gitu.
masuk transformasional juga, dia prokes juga, pakai masker juga dan lain-lain. Jadi menarik ya, disebut gue juga. Jadi gue baru baca lagi karena final kan, habis dikomentarin lu, bisa komentarin ahli-ahli yang lain. Jadi gue lihat lagi, terus beberapa ada diperbaiki. Ini sulitnya tantangan nulis buku ini dari disertasi, bos. Bahasanya bahasa ilmiah, men. Betul. Kemudian ditulisin di buku yang apa namanya, bahasanya masih populer. Makanya kalau lo lihat kan, ya kasih juga masukan nih, untuk desainnya tuh gimana. Kalau menurut gue sih dengan beberapa plot-plot yang kita highlight ya, harusnya ini lebih mudah Lebih mudah dibaca untuk semua dimengerti orang gitu. sih. Iya, Ya, iya. baca. Nah, gini pertanyaan gue gini, juga ada momentum-momentum yang di-create gitu ya, misalnya. Itu kan tentunya butuh respon terhadap situasi dan pembuatan keputusan gitu. Misalnya kayak, Donald Trump gitu ya, waktu, pemilu 2016 waktu dia menang lawan Hillary gitu. Dia tetap aja keliling dia terus gitu. Nah, Hillary di negara-negara bagian yang biru, dia, udah lepas karena udah yakin menang dan beberapa berhasil, swing tuh negara kan, langsung berubah pivot tuh negara ke jadi, merah gitu. Nah, bahkan Trump di hari terakhir itu dia naik kereta itu kan sangat fenomenal tuh. Jadi itu mengingatkan orang lagi kepada zamannya, George Washington, ya zamannya Franklin gitu ya, zaman-zaman Iya. dululah. Nasionalis, nasionalis. Nasionalis, kayak ini ya Pak Jokowi di, Bantar Gebang gitu untuk deklarasi gitu. Nah, Iya. pertanyaan saya, ya, bagaimana sih, orang itu memutuskan biasanya pertimbangan apa yang dia gunakan untuk memutuskan mengorkestrasi atau memfestivalkan dalam tanda kutip ya, eee, apa namanya, momentum politiknya? Ya, misalnya tadi pakai kereta atau Pak Jokowi di Bantar Gebang untuk mengumumkan, apa namanya, dia mau maju gitu. Atau kayak Anies berangkat dari Masjid Sunda Kelapa dulu waktu pilgub gitu ya. Jadi itu kan peristiwa-peristiwa simbolik semuanya dan itu diputuskan untuk ya dia memutuskan itu untuk apa pertimbangannya gitu loh. Jadi gini, kalau Indonesia ini, kita nih ya, ini menariknya adalah yang gue juga suka sih. Kita tuh kadang-kadang suka hal-hal yang lebih drama gitu, lebih Mhm, dramatis. Itu kita seneng tuh, suka tuh. Nah, terkadang dalam menciptakan momentum tuh ada cerita juga tuh yang begitu-begitu iya, itu. mmm, Lu gimana caranya menyadarkan orang bahwa dia punya keinginan transformasional kalau nggak lu ceritain kayak gitulah. betul betul. Jadi itu kadang-kadang diceritain. Nah, masalahnya kan ada tren atau lo bangun yang baru gitu. Lo follow the trend atau lo bangun yang baru. Nah, Pak Jokowi waktu itu memilih untuk membangun tren yang baru gitu. Dia dengan belusukan itu kan pertama kali tuh. Mmm, Makanya dia keluarkan itu dan cerita itu dapet banget di masyarakat. Dan kemudian masyarakat mulai melihat itu, mulai mengikuti itu. Plus ada momentum dari lawan politiknya tadi di Jakarta yang memang mendukung itu. Jadi kadang-kadang begini nih memang. Dalam sebuah pertarungan kan ya kan banyak lah ya apa namanya buku-buku tentang perang itu yang strategi-strategi perang. Memang kita tuh nggak bisa stick dengan satu strategi untuk satu kondisi. Kondisi sudah pasti menang. Itu yang mengalahkan Hillary sebetulnya. betul. Karena semua lembaga survei cuma satu kalau gue nggak salah yang bilang bahwa Hillary akan kalah. Semua lembaga survei bilang dia menang. Akhirnya pendukungnya Hillary banyak yang pede. Gara-gara pede, pada nggak datang kalau nggak salah ke TPS itu. Justru pendukungnya Trump karena merasa ingin Trump harus menang, mereka datang ke TPS. Jadi kondisi udah pasti menang ini membahayakan gitu. Jadi ceritanya Liverpool lagi lah. Gue kalau nonton Liverpool lawan MU, bukan MU, lawan Manchester City, lawan Arsenal, lawan Chelsea, itu gue lebih pede nonton Liverpool. Tapi begitu lawan Brentford, lawan MU itu gue deg-degan. Karena klub-klub lemah ini
bisa MU ya? mengalahkan Liverpool gitu. Brentford, lu bayangin aja kita kalahnya sama siapa? West Ham kan kemarin. Jadi klub-klub yang mengagetkan ini bisa mengalahkan Liverpool itu kenapa? Karena jiwa ingin menang. Lo lihat deh pas Liverpool kalah tuh, atau misalnya lawan Brentford ya, ketahuan banget ngeremehinnya. Tektokan lah di apa di kotak penalti gitu ya. Untungnya waktu lawan klub lemah yang lain nggak terlalu nganggap lemah, jadi kita menang 4-0 atau 5-0 waktu itu. Nah, itu yang lu sebut dengan momentum yang diciptakan oleh lawan lu juga kan sebenarnya kan, Iya, pada iya. psikologis rasa menang gitu kan. Iya iya iya. Jadi memang dalam kampanye ini ternyata ya diunggulkan apa, menjadi underdog tuh malah malah sesuatu yang makanya kalau misalnya gini, kalau ada klien lo gitu ya, bilang survei Bapak kalah nih Pak, nomor 3 gitu misalnya. Itu pasti lu lebih semangat ya daripada orang-orang Iya, yang surveinya nomor 1 gitu misalnya ya. iya. Misalnya Jawa Barat kemarin, Ri. Survei paling bawah, Ri. Karena kan Iya munculnya kan Sudrajat Saihu di ujung tuh waktu itu. iya iya iya. Iya. Ditunjuk kedai kopi sebagai konsultannya aja di ujung tuh. Tapi kita semangat. Hampir itu. Aduh, kan kalau lo cek hasilnya itu kan sama Ridwan Kamil menang tipis aja tuh. Iya. Ridwan Kamil. Kita sampai, kita bisa menang nih. Dari 4 terus nomor 2. Itu kan ya kalau dalam golf itu istilahnya double rasa par tuh. Jadi istilahnya Hmm. kalah tapi kita tuh merasa oh, ini kita menang. Tapi memang begitu tuh di apa namanya Nusa Tenggara Barat begitu juga, di Sumatera Barat begitu juga, di beberapa daerah begitu juga. Nah ini bedanya misalnya kalau di Solo gitu ya, waktu Mas Gibran itu kan masih menang. Justru bebannya, kalau Gibran sampai kalah lewat di kedai kopi, nah, alhamdulillah kan menang juga gitu. Nah bebannya jadi berbeda gitu. Tapi ya momentum Nah, politik ini maksud lah. gua gini, maksud gua poin gua gini, momentum tuh akan hadir ketika lu menafsir, menafsir situasi itu dengan tepat gitu. Kalau Iya, misalnya lu tafsir kan gua nih baca survei sebagai kandidat terkuat, lu baca survei sebagai kandidat yang nomor 3 gitu misalnya. Cara tafsir kita akan beda kan, iya, iya kan? Nah di situlah keputusan itu dibuat. Nah di situ mentalitas seorang calon leader ini memang diuji benar-benar dia siap nggak untuk mempertahankan momentumnya gitu ya berarti ya? hmm, kira-kira begitulah. Nah Wah, masalahnya memang ini nih susah emang ini waktu ini gue buka nih. Jadi waktu gue penelitian kan gue wawancara banyak banget kepala daerah ya, terus ke anggota DPR juga. Jadi banyak nih yang waktu ngobrol awal, tunggu Mas Henry, kelihatannya ada deh momentum memang. Waktu itu kondisinya tuh begini nih, A B C D E F G gitu, dijelasin sama dia. Awal-awal mereka nggak paham juga itu momentumnya. Misalnya waktu di apa namanya tahu Pak Hasto Wardoyo dari Kulon Progo, iya, yang kepala BKKBN sekarang. BKB sekarang. Itu dia cerita waktu itu ternyata masyarakat Kulon Progo secara tidak langsung memang membutuhkan seorang pemimpin yang perhatian banget sama masalah kesehatan. Pas dia itu, pas kita ngobrol-ngobrol, iya mas, waktu itu memang ternyata program-program kesehatan saya itu direspon banyak sekali sama masyarakat. Nah itu nih, kadang-kadang nih kita tuh nggak nggak tahu kalau itu momentumnya kita riding aja dan akhirnya bisa gitu. Nah di apa namanya ini yang menarik makanya sebetulnya begini, ini kan bisa lah ini dikembangkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya tentang momentum ini. Apakah eh, momentum itu hanya dipengaruhi oleh 3 variabel ini, ya, pemimpinan transformasional, modal sosial, dan pengalaman bisnis, atau ada beberapa hal lagi. Terus ini juga bisa tuh, dari definisi gua kan bisa melonjak, bisa turun. Itu mesti ada lagi penelitian tuh, momentum yang bikin melonjak itu variabelnya apa aja, momentum yang bikin menurun itu variabelnya apa aja. Nah, waktu gue bikin penelitian itu, gue punya hipotesa aktivitas media sosial nih.
Jadi gue pikir apa hipotesa awal ini kalau variabel ini punya semua, terus plus momentum tambah aktivitas media sosial tinggi, harusnya nggak terbendung nih karir politiknya. Ternyata enggak, Ri. Selama lo ada momentum, aktivitas media sosial ini nggak berpengaruh signifikan ke karir politik lo. Jadi makanya ini mohon maaf juga, teman-teman yang bergerak di konsultan media sosial, bukannya gue bilang lo kecil perannya enggak gitu, tapi lo ada perannya untuk meningkatkan popularitas. Nah, untuk meningkatkan elektabilitas, silahkan kontak Total Politik untuk bisa menghubungi lembaga survei Kedai Kopi. Orang gila, orang gila. Dan gue sebut duluan loh, Ri. Nggak langsung Kedai Kopi. Top 4 dulu masuknya. Ya, ya, ya. Nah, jadi ini pertanyaan terakhir gue soal buku lu ini nih. Nah, gini, apa namanya Om Ensar, lu kan ya menurut gue sih keunikan buku ini ditulis oleh seorang akademisi yang punya pengalaman dalam di dunia praktik gitu, praktisi gitu ya. Nah, perspektifnya pasti akan sangat berbeda gitu. Seorang akademisi dan praktisi sekaligus lu hybrid nih jenisnya gitu. Dan banyak orang yang udah produktif di dunia akademik kan tidak mengambil dunia praktik yang terlalu banyak gitu. Praktis yang terlalu banyak. Begitupun sebaliknya, kayak gua gitu. Porsi akademik gua mungkin tinggal 20-30% lah hari ini dibandingkan dulu gitu. Ya kan lebih banyak yang praktis-praktis aja gitu. Dulu bacaan gua apa namanya The Distinction Pierre Bourdieu, kalau sekarang Seven Habits udah berubah sangat signifikan gitu. Nah nah itu yang menurut gua sebagai satu kekuatan dari buku yang lu tulis ini. Nah, Om Ensat, lu melihat apa yang mungkin bisa dipelajari oleh calon pemimpin masa depan Indonesia ya, dan juga apa yang bisa dipelajari oleh orang yang ingin menghadirkan calon pemimpin masa depan Indonesia dari disertasi lu ini soal momentum ini gitu. Nah itu loh pertanyaannya. Ini agak-agak Nah, filosofis dan praktis dikit gitu. iya, sebetulnya yang bisa dilanjutkan lagi penelitian ini adalah tentang kaitan antara momentum politik dengan kualitas pemimpin, Ri. Jadi yang gue bahas ini kan kalau orang punya momentum, dapat momentum, karir politiknya naik. Kualitasnya dibahas di 3 variabel aja. Kepemimpinan transformasional, modal sosial, sama pengalaman bisnis. Nah ini menarik nih masing-masing variabel ini gitu. Nah kalau lu tadi tanya apa yang bisa diambil, ya kalau lu mau punya momentum politik dan karir politik yang bagus, minimal lu punya tiga variabel ini. Lu punya jenis kepemimpinan yang transformasional, yang artinya walk the talk gitu ya. Terus kemudian yang kedua, lu punya modal sosial bagus, jaringan dan lain-lain. Terus kemudian yang ketiga, lu punya pengalaman lah dari sisi bisnis, dari sisi mau jadi karyawan kayak, mau jadi pengusaha kayak, tapi lu punya gitu. Tiga hal ini biasanya lu bisa meng-create momentum itu. Dan terkadang sebetulnya momentum itu muncul dari hal yang tidak terduga. Coba, misalnya bagaimana kedai kopi sampai saat ini bisa bertahan dari kerasnya bisnis survei politik gitu misalnya. Itu ada momentumnya sendiri. Total Politik juga misalnya menurut gua. Ini sekarang naik terus, subscribernya juga ada tuh pasti satu Masih pentopnya gitu ya. transaksional gua, masih transaksional. Belum Ya, tapi transform. lu kan udah luar biasa, ada momentumnya nih. Ini gua ngaku aja, misalnya gini nih. Uh, Follower Twitter gue banyak tuh, menjualnya momentumnya apa tuh Pak? ILC, waktu gue tampil di ILC, wah langsung main tuk, 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 tuk. Nah itu momentum gitu. Apakah itu kemudian disadari? Karena sebelumnya kan gue berpikir bahwa
selama konten lo bagus di Twitter lo akan bisa dapat follower banyak gitu. Ternyata ada momentum lain yang bisa membuat hal itu juga naik. Sama kejadiannya di sepak bola dan lain-lain juga begitu. Gue cerita lagi. Waktu itu gue ke Ukraina, Kiev. Pertandingan final antara Real Madrid dengan Liverpool. Di tengah pertandingan ada kejadian norak yang dilakukan oleh, gue malas Ramos, nyebut namanya, tapi si Ramos. gue nggak mau nyebut namanya, Rese Oh tuh iya, Real Madrid itu, dia mencederai Muhammad Salah. Man. orang Itu Islam ini yang dicederai ini ya. nggak boleh begitu. Itu kejadian itu membuat kita tuh semua sadar bahwa itu adalah momentum yang menurunkan performa Liverpool. Iya, iya. Dan itu kalau lu ada di stadion saat itu, Ri, itu satu stadion loh, gak satu stadion lah. Setengah stadion yang pendukung Liverpool itu diem, Ri, waktu Muhammad Salah jalan tertatih keluar lapangan. Kita nggak saling kenal, tapi kita paham, ini adalah momentum runtuhnya kejayaan Liverpool di final champion saat itu. Ditambah lagi Walaupun Karius kan, Karius ya. ya gue juga malas nyebut nama itu. Waktu itu Mane memang bisa menyamakan kedudukan, tapi di lapangan kita merasakan betul bahwa ada penurunan performa gara-gara momentum Muhammad Salah yang ditarik keluar lapangan itu. Jadi sejak Muhammad Salah keluar di lapangan, gue pribadi sebagai pendukung Liverpool saat itu sudah legowo kalau kita bakal kalah gitu. Tapi sayangnya ini Madrid kan paling banyak memang menang champion ya. Jadi begitu mereka menang, mereka biasa aja. Nggak ada yel-yel happy, seneng gitu, nggak ada. Gue bilang ini kalau Liverpool yang menang kita bisa cikrakan ini. Ini juga terima kasih ya Pak Yudi Krisnadi, Dubes Ukraina. Udah baru mau gue sebut itu. Dia ngurusin kita banget loh waktu itu. Ini ada orang-orang Indonesia nih gila-gila, Iya, gila-gila bola iya, datang ke sini mau ikut nonton Liverpool. iya. Dan itu Dubes baik banget tuh. Kita di Dia benar-benar iyalah, dijagain. iyalah kan nggak ada kerjaan dia sehari-hari kan. Itu Berapa kita orang kocaknya begini, ini gue cerita kocak ya. Kita ke Wisma Negara ya. Eh, Pak Dubes, kita ada makanan apa? Alah, sudahlah. Saya tahu lah kalian maunya apa. Sudah 2-3 hari di sini kan dikeluarin tuh apa lo? Mie instan dengan merek yang terkenal itu. ya, Wah itu seru banget kita. Udah gitu tapi dia bilang begini. Di sini ada rumah makan paling enak. Rumah makan Indonesia kan. Cuma satu ini tuh paling enak lah. Rumah makan rendang paling enak di Ukraina ada di situ. Nah, balik lagi ke sana, tapi itulah momentum. Jadi pada saat Muhammad Salah tarik ke lapangan, kita tahu lah udah kalah lah kita. Nah ini sebetulnya nggak boleh terjadi di politik gitu. Pada saat momentum Anda lagi turun, lu mesti ini nemuin momentum Anda untuk naik lagi. ini bisa misalnya analoginya kasusnya Gus Ipul Anas waktu di Jawa Timur kali ya. Ya kan di-tackle kawan nih keluar kan. Ya kan pakai Iya. isu-isu apa namanya moral kan. Langsung ditandu Anas keluar lapangan, Putih masuk, wah udah itu momentum udah kalah tuh. Udah kalah. Dari Iya, awal kita udah paham itu wah, udah kalah. Jadi beberapa hal yang tapi ya itu tadi lu jalanin aja. Ayolah kita fair-fairan deh. Ada Basuki Cahayapurnama, AHY, Anies Baswedan. Memang Henry Satrio yang pertama kali nyebut Anies Baswedan waktu itu untuk jadi gubernur, tapi kondisinya waktu itu siapa sih yang pernah memperkirakan Anies Baswedan bakal menang? enggak. Nggak ada. Survei Ini bawah terus ya. salahnya dari mana? Salahnya dari Ahok. Tapi momentum Ahok salah ngomong itu sampai sekarang kan nggak diakui sama pendukungnya Ahok kan. Anies aja dituduh-tuduh jualan agama, ujung-ujung awal-awalnya itu dari situ gitu. Ya, Oke. inilah, itulah momentum. Jadi ya, gue yakin semuanya kita punya momentum. Jadi teman-teman terutama yang nggak harus di politik juga, tapi ada di karir swasta. Kalau karir lu nggak naik-naik, lu mesti curiga. Gitu. Jangan-jangan lu nggak bisa memanfaatkan momentum yang datang saat itu, atau lu melewatkan momentum yang datang saat itu. Ingat, Iya kan, itu juga soal kemampuan lu mendefinisikan situasi kan berarti kan. iya. Ya kan, itu decision Tapi tuh kan di lu situ.
lo kan bisa membaca itu sebetulnya. Ya, itu tadi momentum cuma datang sekali, kesempatan bisa 2 3 kali. Nah, itu jangan-jangan lu gagal manfaatin momentum, lu nggak dapet momentum, ini nggak naik-naik pangkat deh tuh, nggak naik-naik gaji juga. Cuma kalau lu bisa memastikan itu, wah itu pasti keren banget dan bisa banget tuh. Ya, berarti kan memang begini, momentum ini adalah sebuah dampak dari kemampuan membaca situasi untuk mengakumulasi dan melakukan akselerasi terhadap hasil kerja politik gitu ya. Yang itu Itu yang bukan mana momentum, itu itu apa? definisi bagaimana membaca momentum. Gitu. Iya iya itu. Gua kan dalam perspektif gua sebagai pelaku yang Ya, ingin ya. momentum gitu. Nah, dari situ, berarti kan orang-orang ini butuh syarat-syarat wajib seperti yang lu sebutin tadi, Hmm. kepemimpinan transformasional gitu ya, Modal dia punya sosial, pengalaman modal bisnis. sosial, pengalaman dan segala macam. Nah, syarat-syarat wajib ini bisa nambah nggak? Bisa, makanya tadi gue encourage kan kalau ada penelitian selanjutnya, ini bisa nih peneliti-peneliti ini momentum ini halaman itu tahu nggak nih? Henry Satrio ini adalah orang pertama yang mendefinisikan momentum politik, Ri. Ya itu fisika Momentum biasanya. politik lu cari deh, nggak ada nih definisinya momentum politik. Nggak ada Jadi tuh. berdasarkan riset inilah muncul definisi momentum politik. Jadi kalau ada orang-orang di luar negeri Iya bikin-bikin momentum politik, nah, iya. ini gue mengharumkan nama Indonesia juga lah. Boleh lah gue jadi menteri ini. Sebelum ada kata momentum tuh udah ada ada terminologi lain, tapi lu nggak ngakuin aja. Namanya garis tangan. Negara modern udah 75 tahun masih percaya Rabu Pon, Bos, partai hari Ya, Rabu. gue udah bilang tuh ada garis tangan. Terus kemudian apalagi yang waktu itu gue sebutin lima tangan itu kan. Yang terakhir itu tepuk Iya. tangan. Sebenarnya, konsep lu ini sangat Indonesia, Om. Iyalah, Momentum. karena kan penelitiannya juga gue penelitiannya di Indonesia hanya secara kebetulan memang ternyata banyak sekali di negara-negara lain yang momentum politik ini menjadi hal yang bisa menaikkan elektabilitas mereka gitu ya. Kalau di Not to mention lain-lain. politik Amerika ya mirip-mirip sama konsep Hail Mary itu, yang Hail Mary itu adalah konsep yang diambil dari American football. Di menit akhir yang lu nonton kan, yang dia di menit akhir tuh udah lempar-lemparan kayak begitu kan. Nah, itu disebutnya Hail Mary pass gitu, Hail Mary pass. Iya, iya, iya. Ya, Iya, jadi iya, iya. tapi definisinya nggak seajaib lu gitu. Maksud gua, lu sangat Indonesia gitu, garis tangan. Kalau itu kan memang kekuatan otot yang dibutuhkan untuk melakukan Hail Mary pass itu gitu loh. Ya kan di Ya, menit tapi ada akhir. garis tangannya juga. Ya kalau lu kan agak setengah-setengah garis tangan nih definisi momentumnya. Tapi momentum politik ini sulit sekali nih diterapkan dan terjadi di Jogja nih. Ya nggak mungkin. Gue kemarin sama Bang Politik. Kodari juga podcast kan ada fotonya sama Sri Sultan kan. Nggak mungkin dong. Ini lagi nanya elektabilitasnya jadi cagup. Ini Gimana ada di Jogja beberapa, ini ini? ngomong-ngomong kesultanan dari ya, ngomong-ngomong kesultanan ini ada Mangkunegaran juga lagi cari sultan kan. Ini lucu nih Mangkunegaran ini, gue bahas dikit ya. Kenapa gue tiba-tiba ngikutin Mangkunegaran ini? Karena menurut gue agak unik. Jadi kalau keraton-keraton yang lain itu kan bokap lu meninggal, anaknya langsung jadi raja kan, Mhm, langsung gantiin. Di mhm, Mangkunegaran nggak gitu kan. mhm. Jadi yang gantiin paling sering cucunya, Mmm, jadi anaknya dilewatin gitu. Nah ini kelihatannya kejadian juga nih sekarang nih. Apa namanya anaknya juga kelihatannya nggak dapet juga. Kelihatannya jalan tengahnya tuh emang cucu deh karena apa namanya yang paling penguasa yang ready dan kedua. paling siap gitu. Anyway, nah, nanti kita lihat aja hasil akhirnya gimana. Sebagai Oke. kaden apa Nah, kancing nanti Raden ini itu buku akan dijual di mana bukunya? dijual bebas lah. Dijual bebas? Ada di Nggak, toko-toko buku maksudnya ada lah yang di toko-toko buku yang eh, teman-teman datang. Terus kemudian juga bisa juga ngomong sama ada lah.
Ya lewat Total Eee, Politik juga nanti bisa dititip Total Politik bisalah. jualan dan giveaway gitu loh, jual 10 sini kasih giveaway-nya 3 lah gitu, Ya, 7-nya jual ini gitu kan. bikinnya momentum, Ini set. penting banget lu baca ini buku nih, serius gua. Ini nggak ngada-ngada gua nih, benar. Ini Om Hensat nih, kita menemukan definisi akselerasi yang sangat Indonesia gitu di situ. Mmm. Lebih banyak tergantung orang lainnya daripada tergantung dirinya sendiri. Kalau di Amerika kan sangat tergantung dirinya sendiri gitu. Ya habis mau gimana, ya this is us lah, Indonesia. Makanya kan Pak Jokowi juga jadi presiden juga sangat tergantung sama, eee, mood-nya Bu Mega yang jadi momentum kan, sama aja kan, iya kan? Beda kan sama di luar gitu yang ada, primary 1 pack segala macam itu kalau di Amerika kan beda Ini beda. ini ini capres-capresan ini sampai hari ini momentumnya itu yang bikin berhasil sama yang biasa menggagalkan tuh ada di sebuah kejadian yang namanya banjir. Ini dilihat semua nih, gimana kalau kemarin kan bagaimana gubernur menangani COVID, bagaimana menteri menangani COVID gitu ya. Sekarang bagaimana gubernur menangani banjir, bagaimana menteri menangani banjir. Itu Iya, Bu Risma apa kabar ya? hah? Lama gua nggak dengar. Bu Risma kan Siapa? ada Bu Lagi Risma Mensos. Sehat ya beliau? ya Mudah-mudahan sehat ya. kayaknya sih sehat beliau. Ya Enggak, udah lagi nggak ada kejadian muncul gitu. Ini lagi ada kejadian-kejadian gini nggak iya, muncul. nggak ada viral di TikTok doi kan. Iya. Padahal banjir lagi di mana-mana. Ya mungkin Mak lagi kerja-kerja ya. Nah, Oke, terima kasih Om Hensat atas waktunya membahas bukunya sama dan gue sangat recommended nih buku Om Hensat dan tunggu diterbitkan. Kapan kira-kira Om Hensat launching-nya? Mustinya sih nggak lama lagi ya. Tapi kalau kita lihat momentum ya, Hmm. ini momentum Rabu Pon nggak? Rabu paling Pon nggak? bener paling bener tuh gue launchingnya di Januari. Januari ya, ini satu Ya, karena bulan. kalau Desember ini kan ya udah dikit lagi, terus ada ini katanya yang tadi lo bilang Rabu Pon ada apa namanya ada reshuffle gitu ya. Terus kemudian orang libur, libur Natal, libur Tahun Baru. Nah, yang paling enak sih emang diluncurinnya Januari sehingga Masa-masa ada momen khusus. masa-masa Tapi kita netral. lihat lah, kita lihat nanti. Iya, Kalau momentumnya ternyata pas kan dimunculinnya begitu reshuffle besoknya kita luncurin kan boleh juga tuh. buat buat pemain politik nih Rabu Pon ini udah kayak Lebaran sekarang gue lihat ngecek tanggal. Itu kita bahas loh, kenapa kenapa bisa begitu? Karena memang ya kita ini kan sangat menghormati leluhur ya dan beberapa ajaran-ajaran itu, jadi nggak salah juga. Atau sebaliknya. Iya iya betul. Maksud gue itu. Benar. Karena karena mayoritas orang Indonesia percaya itu kan. Jadi Iya. diinternet kepercayaan itu. Nah, ya gue tanya sama lo nih sekarang. Waktu lo pindah ke rumah baru, ada ritual-ritualnya walaupun sederhana. Ya inilah doa lah ada lah, baca-baca doa Ya, dulu gitu. bubur Iya kan? merah, bubur putih, Oh itu nggak ada. itu nggak ada. Bercanda. Kalau gue pindahan itu, yang pertama dilakukan itu nyapu, men. Sebelum masuk rumah tuh disapu dulu, pakai sapu Benar. lidi. Iya. Nah, itu tuh, kayak gitu-gitu tuh. Gua juga itu pindah rumah ke sini nih kemarin tuh yang pertama gue lakukan adalah memilih kepala keluarga. Kenapa bisa begitu? Iya kan, kalau janganlah panjang nanti gue jadi jadi salah ngomong juga, jadi momentum buat orang lain. Ya tapi Oke, itu kejadian penting gitu. Dan sebetulnya begini, kalau kemudian Pak Jokowi memutuskan untuk tidak Rabu Pon lagi reshuffle, itu kan jadi momentum yang menarik juga tuh. iya Gitu. tiba-tiba hari Senin gitu ya. Soalnya kalau Rabu Pon terus gue jamin tuh apa menteri-menteri tuh hari Senin hari Selasa nggak bisa tidur tuh. Anjir ini nama gua ada kali nama gua ada kali. Aduh, buat Pak Jokowi hari baik, buat menteri hari buruk, Rabu itu. Aduh, nasib gua nih, Rabu lagi nih, katanya. Tapi Oke, menteri-menteri Pak Jokowi kan kreatif-kreatif ya. iya Maksud dong. gua ada aja yang dibikin. Pokoknya buat naikin citra tuh ada aja. Iya Luar bagus lah. biasa. Itu kan
berlomba-lomba dalam kebaikan gitu loh. Iya, amin. Anda jangan terlalu sinis gitu. Enggak, aku nggak sinis, orang memuji kok tadi. Wah, happy kok gue. Namanya juga momentum katanya. Gini loh. Hansan Enggak kan ini mengingkari menarik nih. Kau omongannya bilang, tuh "Woi, lagi. tunggu. Ingat nih, apa bedanya momentum sama haji mumpung itu juga mesti dibahas Iya. tuh. Ya maksud Ada di gua, buku gue nih. Ada di buku di gue. Jadi Barney itu punya punya teori. Ini sorry ya dikit lagi ya. ya, Barney itu punya teori tentang keberuntungan. Ya. fortune. Keberuntungan itu sebetulnya dalam manajemen itu gimana? Itu ada teorinya. Jadi dia bilang begini, keberuntungan itu memang harus dihitung dalam bukan bukan harus dihitung, diperhitungkan kata dia. Estimasi lah Tapi ya. tapi kata dia, laki nih masalah laki tidak ada keberuntungan bila rencananya sudah direncanakan matang-matang. Jadi eh, di sini variabel keberuntungan ini jadi tidak terlalu berpengaruh di penelitian gue karena lebih ke momentumnya itu yang lebih besar dibandingkan keberuntungan. Ini ada nih di halaman berapa. Jadi itu teman-teman boleh juga tuh faktor luck itu ada di mana sih sebetulnya dalam Ya, karir. Nah ini ada di buku ini nih. ini yang Gitu. selalu gua selalu analogikan begini nih. Ini kalau waktu gua mahasiswa, gua datang ke SMA SMA untuk men-challenge pandangan orang bahwa lolos SPMB seleksi mahasiswa ujian seleksi masuk universitas itu kan tergantung keberuntungan, Bang. Ya kan, tergantung nasib katanya. Ya udahlah katanya kan. Bro, lu tanya anak FKUI itu beruntung nggak mereka masuk situ kata gua. Jadi ruwet man. Iya kan? Ya nggak mungkin karena beruntung dia bisa masuk gila gitu. Kecuali jurusan lu tit gitu. Jangan disebut. Lu bayangin aja nih ya. Lu pasti kan ikut-ikut bimbingan belajar gitu kan. Iya, iya. Itu bimbingan belajar itu tuh gak? Kalau mau lolos matematika dasar itu harus 100 nilainya. Hmm. Kalau matematika dasar udah 100 itu biasanya yang lain-lain bagus tuh. Dan banyak yang matematika dasar 100. Kan gue terintimidasi ya. Matematika dasar 100 gitu. Tapi gue gak nyangka, loh, gue nembus PTN. Lu bayangin ada guru bahasa Indonesia gue ya bilang begini, Henry, yang mana? Itu yang satu, yang di ketua OSIS waktu itu gue sebutin. Henry, dia lolos PTN yang bener aja. Masuk mana? Unpad. Bener aja kok bisa dia bilang. Lu bayangin aja guru gue aja gak nyangka aku masukkan kurang asam di guru gue. Mesti kan dia bangga kan, dia berhasil. Bahasa Indonesia kan salah satu materi yang susah tuh kalau mau PTN. Iya. Jangan anggap remeh itu. Banyak bener. Bahasa Indonesia susah. Dan gila, lu baru guru lu. Mak gua nggak percaya gua lolos. Lu cek lagi tuh, jangan-jangan nomor orang yang lu masukin katanya. Dan begonya gua cek lagi. Alhamdulillah ya itu bisa jadi cerita sendiri buat kita ke anak-anak kita Iya kan. makanya kalau misalnya jurusannya kedokteran ya nggak mungkin karena beruntung. Kalau sosiologi kayak gua mungkin karena beruntung. Atau ya sastra teknik tuh. Teknik sastra tuh. Repot tuh. Teknik pertukangan kata-kata ya. Ada tuh temen gue, sahabat gue tuh sekarang jadi profesor. Tapi profesornya dia bukan waktu S1-nya dia gitu. S1-nya dia kan sejarah tuh. Gue gak sebut lah namanya. Tapi kalau nonton ini pasti ketawa lah. Gue lihat nih orang sering banget main ke kampus gue kan komunikasi kan. Vkom itu dulu terkenal lah di Unpad tuh, wah pokoknya gelis-gelis lah gitu. Ini orang main lagi di sini, main lagi di sini. Lu lama-lama gue tanya, lu sebetulnya jurusannya apa sih? Lu disebut itu di jurusan sejarah. Oh ya udah, ya wajar lah dia kan bayangkan yang dulu-dulu nih pengen lihat realitas sekarang gimana. Sekarang dia jadi profesor di Unpad kan. Walaupun bukan bukan sejarah ya. Sejarah tuh di Unpad tuh masuk fakultas sastra. Iya Jadi sastra sekarang lingui. dia guru besarnya guru besar fisik dia. Naik Hebat kelas itu. kayak gitu naik kelas dong. Kalau jokes kita kan anak sastra itu lolos pilihan kedua bos. Tapi gue juga gitu lah, waktu pilihan tuh kan, bokap gue kan guru ya dia. Bokap gue tuh bilang begini, Hen,
kalau bisa negeri lah, kok susah nih papa nanti kalau kamu masuk swasta tuh ngebiayainnya dari mana gitu kan. Anak guru kan gue, stres kan gue digituin kan. Udah Pilihan nggak pertama, dikirim pilihan gue pizza paling lagi banyak. lu ya, muntah kucing ya pizza ya, ke Iya, Jakarta sih. udah. Gokil. Akhirnya gue pilih yang paling jauh kan, yang penting gue lolos aja PTN ya, alhamdulillah dapetnya deket, jadi Iya nggak iya jauh-jauh iya. nih kuliah. Makanya kalau variabel keberuntungan itu tergantung arenanya juga kan sebenarnya. Iya, Kalau lu masuk kedokteran UI ya nggak mungkin karena keberuntungan, Bos. Minimal lu siang malam ada lihat buku gitu kan. iya. Nah, kalau udah itu mah yang ngetop-ngetop itu kan ya, apa namanya, dokteran, psikologi, Vkom lah, komunikasi yang ngetop-ngetop itu waktu zaman gue. Lo waktu zaman gue itu, ini gue cerita ya, lo bisa cek semua ke angkatan gue, ini yang terjadi. Angkatan gue tuh yang terkenal siapa ya, Ronald Suryapraja tuh satu angkatan sama gue tuh. Ya. Jadi, Ri, kan kita ada buku panduan UMPTN kan waktu itu kan. Hmm. Nah itu Fakultas Ilmu Komunikasi, kursinya tuh 180. Itu eh, pemilihnya ya cuma 880 nih waktu itu. Enak banget ya waktu itu ya. Gila kan nih, ini kursinya banyak, pemilihnya dikit man. Tahu nggak lo yang terjadi? Begitu angkatan gue tuh, yang milih itu 12.000 sekian. Ternyata, ini kita berhipotesa ya, waktu angkatan gue itu salah ketik itu harusnya 8.800 peminatnya, bukan 880. Jadi gara-gara dan 12.000 banyak. Aduh, tapi muncullah generasi-generasi cerdas kayak gue ini. Iya iya iya. Oh, Oke Om Ensat, terima kasih banyak. Sampai Makasih jumpa banyak lagi ya, di Ari. berikutnya. Thank you, thank you, thank Dah. you. Assalamualaikum.